Baik, sekali lagi selamat siang teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan melanjutkan topik setelah himpunan ya. Himpunan kemarin memang sengaja saya sampaikan agak cepat karena teori himpunan itu kan sudah relatif banyak kita ketahui. Intinya apa itu himpunan, apa operasi himpunan dan seterusnya, itu saja yang terpenting. Lalu ada lagi nanti adalah Cartesian product ya, hasil kali himpunan gitu ya. Karena itu nanti akan menjadi dasar untuk kita membahas di bahasan selanjutnya, yaitu relasi fungsi dengan berbagai hal. Nanti relasi fungsi relatif panjang ini nanti ya, mohon untuk diingat kembali karena materi ini pun saya yakin sudah bukan materi yang baru lagi. Oke, saya share screen dulu. Oke, ya sudah nampak ya. Oke, saya minimize ini dulu. Lalu saya slideshow. Oke, ya. Jadi kita akan belajar relasi dan fungsi. Oke. Jadi relasi fungsi ini basicnya atau dasarnya adalah himpunan ya. Karena relasi itu adalah yang akan kita pelajari adalah relasi antar himpunan. Relasi antar himpunan ini nanti menjadi dasar ketika saudara-saudara membahas di basis data ya, salah satunya dengan basis data relasional ya. Relasional database, yaitu basisnya adalah relasi. Ya, relasi. Oke. Nah, sekarang akan kita lihat dulu apa relasi itu. Oke. Nah, yang pertama kita akan kenal dulu relasi biner. Ya, relasi biner. Ya, relasi biner. Oke, relasi biner. Definisi relasi biner ya. Sebuah relasi biner R ya, simboliknya R itu berisi satu, sebuah himpunan A ya, himpunan A ya, yang disebut sebagai domain. Domain itu daerah asal dari relasi tersebut ya, domain dari R gitu ya. Kemudian sebuah himpunan B ya, nanti yang disebut sebagai kodomain atau daerah hasil ya dari R. Oke. Dan sebuah himpunan bagian dari A cross B. A cross B. A cross B ya. Ya. Yang disebut dengan graf dari relasi itu ya, graf dari relasi. Oke. Ya. Oke. Atau dengan kata lain sebetulnya relasi itu adalah mengawankan, nanti gambarannya kan Anda akan kenal semacam ini ya. Ya. Ini ada himpunan A yang disebut dengan domain, himpunan B yang disebut kodomain, ini ada anggota-anggotanya gitu ya. Ini ada anggota-anggotanya. Ini mengawankan dari anggota A ke anggota B itu ya. Ini namanya relasi. Oke, relasi. Ya, lambangnya adalah R, relasi dari A ke B. Nah, beberapa istilah yang terkait dengan relasi itu, bahwa relasi dengan domain A, kodomain B ya, domainnya A, kodomainnya B, maka seringnya disebut adalah relasi antara A ke B. Ya. Relasi antara himpunan A dan himpunan B. Atau sering juga disebut adalah relasi dari A ke B. Ya. Jadi A ini yang depan ini sebagai domain, B yang belakang ini sebagai kodomainnya dari hasilnya. Oke. Kemudian yang kedua, jika domain dan kodomainnya itu adalah himpunan yang sama, ya, himpunan yang sama, maka kita punya istilah menyebut sebagai relasi pada himpunan A atau relasi pada A. Jadi kalau relasi pada A itu di sini ada himpunan A, di sini adalah himpunannya juga A gitu ya. Oke, anggotanya harus sama gitu. Ya. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini adalah namanya relasi pada A ya. Karena dari A ke A ya, relasi pada himpunan A. Kemudian notasi ARB ya, ARB semacam ini ya. Sering digunakan untuk menunjukkan bahwa A, B itu anggota dari R ya. Ini anggota dari R ya. Ya. A, B adalah anggota dari R ya. Artinya A itu anggota himpunan A dan B anggota himpunan B, dan oleh relasi R
A itu berkawan dengan B. Nah, gitu. Itu juga boleh seperti itu. Ya. Ya. Itu ARB. Oke. Kemudian yang definisi yang berikutnya. Oke. Andaikan R adalah relasi dari A ke B, oke. Maka didefinisikan CR, ya. CR itu adalah B anggota B, ya. Di mana CRB untuk suatu C anggota himpunan C, oke ya. Oke, itu namanya CR, oke. Kalau RC, ya, RC, ya. Ini di mana CR tadi disebut daerah bayangan atau image gitu ya. Image, oke. Nah, sedangkan RC nanti adalah yang disebut dengan inverse dari image, ya, inverse dari image, yaitu apa? Anggota A di mana A berrelasi dengan C untuk suatu C di C. Oke. Oke, itu adalah definisi image maupun inverse dari image. Oke. Saya rasa kita sudah mengenal itu ya. Oke. Oke. Nah, representasi dari relasi. Gimana merepresentasikan relasi? Oke. Tadi sudah kita gambarkan beberapa. Yang pertama adalah dengan diagram relasi dengan gambar anak panah semacam ini yang sering kita jumpai ya. Oke. Ini adalah Amir, Budi, Cecep. Ini adalah kode-kode mata kuliah yang diambil gitu ya. Misalnya Amir mengambil IF ini, ya Amir juga mengambil IF yang bawah ini gitu ya. Maka Amir berkawan dengan ini, Amir berkawan dengan ini gitu ya. Oke, berkawan. Dan seterusnya dengan cara sama. Budi dengan IF 221, Budi dengan IF 251, oke ya. Kemudian Cecep cuma dengan IF 323 gitu ya. Oke. Atau ini juga sama ya. 2 ke 2 ke 4 ke 8, oke ya. 3 itu ke 9 15, 4 ke 8 dan 4 gitu ya. Ini mungkin bisa kita kategorikan relasi faktor dari gitu ya. Faktor dari. 2 itu faktor dari 2, 4, 8 gitu misalnya gitu ya. Tapi tidak harus tiap fungsi atau bukan tiap relasi itu harus bisa kita temukan definisinya ya, tidak harus gitu ya. 3 kalau faktor dari ini adalah faktor dari 9 dan 15 gitu ya. 4 ini adalah faktor dari 4 dan 8. Oke, ini relasinya. Oke. Ini 2 dengan 2 4 8, 3 dengan 3 9, 4 di sini tidak punya kawan ya. Ini juga relasi. Oke. Jadi ini relasi yang digambarkan dengan diagram panah semacam ini. Ini kita sudah sering kenal. Atau relasi juga bisa digambarkan dengan tabel semacam ini ya. Tabel A itu adalah daerah domain, B itu adalah kodomain, maka tabel pasangannya adalah Amir dengan 251 ini ya, AF 251 ini Amir. Jangan Amir yang lain berpasangan dengan 323 misalnya gitu, maka Amir ini berpasangan, Budi berpasangan dengan ini dan ini Cecep ini itu ya, itu juga boleh artinya. Ini berkaitan dengan tabel 1 ini. Ya. Berkaitan dengan tabel 2 ini ya, barangkali 2 berkawan dengan 2, 24, 28 gitu ya. 4 dengan 4, 4 dengan 8. Oke. Kemudian 3 dengan 9, 3 dengan 15 ya, berkaitan itu ya. Ini berkaitan dengan skema yang ketiga itu ya. 2 dengan 2, 2 dengan 4, 2 dengan 8, 3 dengan 3, dan 3 dengan ini mestinya 9 gitu ya. Gitu. Oke. Jadi itu cara merepresentasikan relasi ya. Nah, cara yang lain adalah menggunakan matriks semacam ini, matriks semacam ini ya. Misalnya R adalah relasi dari A1 sampai AM ya, anggotanya A gitu ya. B ke B adalah B1 sampai BN gitu ya. B sampai BN. Maka relasi dapat disajikan dalam matriks M besar ini tentunya berapa itu ukurannya adalah M kali N gitu ya. Karena ini ada M, anggotanya A ada M, anggotanya B ada N gitu ya. Ini adalah M11, M12, M1N, M21, M22 dan seterusnya M2N yang terakhir M1, M2 dan MN itu ya. Nah, gimana isinya? Isinya adalah MIJ ya, nilai-nilai elemen matriksnya itu adalah nilainya adalah 1 jika
AI dan BJ itu anggota dari R, ya, anggota dari R. Dan 0 kalau AI dan BJ itu bukan anggotanya. Mungkin kita ambil salah satu contoh dari tadi ya. Dari tadi misalnya kita bikin dengan matriks di sini. Mana matriksnya yang kecil saja ya. Misalnya sini 2, 3, sorry. 2, 3, 4. Di sini 2, 4, 8, 9, 15. 2, 4, 8, 9, 15. Maka yang berelasi adalah 2 dengan 2, maka diisi 1, 2 dengan 4, 1, 2 dengan 8, 1, ini 0, ini 0. Begitu ya. Mudahnya saja matriknya, isinya matrik. Ya. 3 hanya dengan 5 dan 19, maka ini 0, ini 0, ini 0, ini 9, berarti ini 1, ini 1, gitu ya. 4 berkawan juga 4 dan 8, maka ini 0, 1, 1, 0, 0, gitu ya. Nah, banyaknya garis di sini adalah juga banyaknya angka 1 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu ya. Artinya itu yang berelasi gitu ya. Oke, itu gambarannya juga menggambarkan sebuah relasi dengan matriks gitu ya. Jadi 1 jika AI BJ itu anggota R, dan 0 kalau AI BJ bukan anggota R gitu ya. Bukan anggota R. Oke, ini dengan matriks. Oke. Sebenarnya ada satu lagi relasi itu, karena relasi itu hakikatnya definisi umum secara matematis ya. Ini relasi itu ya, relasi dari A ke B tadi adalah A-2 adalah himpunan bagian dari A cross B. Nah, A cross B itu Anda masih ingat apa? A cross B adalah himpunan pasangan A, B, ya, demikian sehingga untuk setiap A anggota A dan setiap B anggota B, gitu ya. Oke. Maka ya relasi juga kita bisa gambarkan dengan pasangan-pasangan semacam ini. Oke, jadi kalau kembali ke relasi ini, relasi yang ini saja ya kita buatnya, maka R itu adalah himpunan dari ya pasangan dari 2,2 gitu ya. 2,4 gitu ya. 2,8 gitu ya. 3,9 gitu ya. 3,15 gitu ya. 4,4 dan 4,8. Nah, ini juga boleh. Ini juga menggambarkan sebuah relasi gitu ya. Ya, relasi yang disajikan dengan himpunan. Ya. Ini banyaknya anggota juga ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi kita mengenali beberapa teknik bagaimana representasi dari relasi gitu ya. Ya. Bisa dengan gambar semacam ini ya. Bisa dengan tabel semacam ini, bisa dengan matriks semacam ini, atau bisa himpunan berpasangan semacam ini. Oke. Jadi itu semuanya adalah menggambarkan sebuah relasi. Oke. Baik. Nah, sekarang beberapa definisi pada sebuah relasi ya, beberapa sifat yang bisa terjadi pada relasi biner ya. Kita batasi relasinya adalah relasi biner ya, relasi biner ya. Dan relasi biner pun masih terbatas pada relasi biner pada himpunan A gitu ya, himpunan A. Masih ingat tadi apa? Pada himpunan A tentunya adalah dari A ke A gitu ya. Jadi yang punya sifat-sifat itu adalah relasi biner pada himpunan ya, pada himpunan A misalnya. Oke. Pertama, relasi itu kita sebut, kita kenal sebagai bersifat refleksif, ya, refleksif. Ya, relasi R, ya ini pada himpunan A, ya kalau ada kata-kata pada himpunan A itu artinya apa tadi? Adalah dari A ke dirinya sendiri, ke A ya, itu namanya pada himpunan A tadi ya, tadi sudah kita jelaskan. Disebut refleksif jika A, anggota R untuk setiap anggota A. Ini maknanya apa? Bahwa setiap anggota A itu berrelasi dengan dirinya sendiri.
A, A anggota R itu untuk setiap A anggota A itu artinya kalau anggotanya A itu adalah misalnya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Artinya 1,1 itu anggotanya, 2,2 anggotanya, 3,3 anggotanya, dan 4,4 itu anggota dari R gitu ya. Itu maksudnya yang bersifat refleksif, ya refleksif. Ya, jadi setiap anggota itu berrelasi dengan dirinya sendiri. 1 dan 1 itu berkawan, 2 dan 2 berkawan, 3 dan 3 berkawan, 4 dan 4 berkawan gitu ya. Jadi setiap anggota A, maka ARA ya. A berrelasi dengan dirinya sendiri. Itu sifat refleksif. Oke. Nah, dari refleksif kita akan tunjukkan apa itu namanya tidak refleksif. Ya, tidak refleksif. Ya. Kalau tidak refleksif ya kalau ada yang dilanggar ya, yang dilanggar artinya ada saja, cukup kita tunjukkan satu saja, ada ya, terdapat itu cukup satu saja anggota A yang di mana A, A itu bukan anggota R. Jadi ada anggota dari A yang tidak berrelasi dengan dirinya sendiri, itu sudah dinyatakan tidak refleksif. Oke. Contoh. Misalkan A ini adalah 1, 2, 3, 4 himpunannya. Ya. Maka nanti A cross A itu sama dengan A kalikan A ya. Apa namanya? Kardinalitas A kali A. Maka ada 4 kali 4 sama dengan 16 ya. 16. Banyaknya ya. Lah subset dari 16 ini ada berapa? Ya nanti ada 2 pangkat 16. Maka kalau apa namanya? Banyaknya apa namanya perkalian produk itu adalah 16, banyaknya relasi yang dapat dibangun nanti adalah ada 2 pangkat 16, ada banyak sekali. Oke. Misalkan salah satunya ini 11, 13, 21, 22, 33, 42, 43, 44. Apakah dia bersifat refleksif? Maka kita lihat apakah masing-masing anggota A itu apakah masing-masing anggota A itu berrelasi dengan dirinya sendiri? Oke. Misalnya ini. Anggota A kan ada 1, 2, 3, 4. Ada nggak 1-1? Oh, 1-1 ada. 2-2. 2-2 ada. 3-3. 3-3 ada. 4-4. 4-4 ada. Oke. Ini maknanya bahwa setiap anggota A ARA ya, berrelasi dengan dirinya sendiri. Ya. Ya. Oleh karena itu ini adalah relasi yang bersifat refleksif. Oke. Tapi yang kedua ini refleksif atau tidak? Ya, 1-1 ya, 2-2 ya, 4-4 ya. Tapi ternyata tidak ada 3-3. Ya. Jadi ada anggota dari A yang tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Siapa? Yaitu 3. Ya, ini bukan anggota dari relasi kan? Maka yang demikian ini disebut dengan tidak refleksif ya, tidak refleksif. Oke. Jadi cuma itu saja. Oke. Ya. Sebetulnya ada satu lagi yang disifatkan ya, mungkin saya sisipkan di sini ya, adalah yang anti refleksif. Ya. Ini apa? Ini bahwa setiap anggota A itu bahwa A justru tidak RA gitu ya. A tidak RA. Jadi semuanya tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Itu namanya anti refleksif. Ya. Ya. Jadi tidak ada yang berrelasi dengan dirinya sendiri. Itu namanya anti refleksif. Itu tambahannya. Oke. Baik, sekarang sebetulnya kita mulai dari yang bawah dulu. Simetrik. Ya, simetrik. Ya. Atau stangkup. Boleh lah istilahnya itu. Lalu nanti ada tolak stangkup, itu antisimetrik. Ya tentunya nanti ada satu lagi namanya tidak simetrik. Ya. Tidak simetrik. Ya, oke. Kita lihat satu persatu. Ya, relasi R pada himpunan A, sekali lagi, pada himpunan A artinya dari A ke A. Ya, domainnya A ke domainnya juga A. Bersifat simetrik, ya, jika kita temukan A, B itu anggota R, gitu ya, maka B,
A itu juga anggota R gitu ya. Jadi ya setangkup tadi ada berkaitan. Kalau ARB, BRA begitu ya. Ya, untuk sembarang A, B anggota A. Itu namanya simetrik. Oke. Kalau dia disebut tidak simetrik ya, tidak simetrik ya. Tadi yang tidak simetrik ini ya, tidak simetrik itu ya. Jika ada gitu ya, yang ARB, ini ARB itu artinya ini kan sama saja satu dengan ARB ya. ARB sorry. ARB itu artinya A, B anggota R, maka B, A itu bukan anggota R. Jadi cukup ada satu saja di mana A berrelasi dengan B, B tidak berrelasi dengan A. Itu namanya tidak simetris. Nah, kalau seluruhnya ada ARB pasti B tidak berrelasi dengan A, itu namanya anti simetris gitu ya. Ya. Itu bisa ditulis seperti ini. Ya. Jadi relasi RA itu bukan sedimensi enggak ARB anggota R dan B, A anggota R itu hanya jika A sama dengan B. Yang berrelasi itu jika A sama dengan B. Tapi kalau A tidak sama dengan B, tidak berlaku itu. Itu yang disebut dengan antisimetrik. Oke. Antisimetrik. Ya. Atau ini relasi R pada handphone tidak antisimetrik gitu ya. Ya kalau ada elemen AB sedimensi jika A, B anggota R dan B, A anggota R itu tidak antisimetrik. Oke. Nanti kita tunjukkan dengan skema yang lebih jelas mudah-mudahan. Oke. Atau mungkin kita berikan contoh dulu ya. Relasi habis membagi. Habis membagi. Ya. Pada himpunan bilangan bulat positif ya, itu tidak tidak simetrik ya. Tidak simetrik. Ya. Karena jika A membagi habis B, pasti B tidak membagi habis A, kecuali jika A sama dengan B. Kalau A sama dengan B itu bisa berlaku. Oke. Ya. Sebagai contoh, 2 itu habis membagi 4, tapi kan 4 pasti tidak membagi habis 2. Maka ini yang namanya antisimetrik tadi. A membagi habis B dan B membagi habis A itu hanya jika A sama dengan B gitu ya. Oke. Oke. Maka habis membagi itu adalah bersifat antisimetrik gitu ya. Antisimetrik. Oke. Kemudian satu lagi yang di sini yang ketiga ya, tapi ditulis di sini yang di sana kedua adalah menghantar atau transitif. Transitif. Apa maknanya? Bahwa R adalah relasi pada himpunan A. Artinya dari A ke A itu. Disebut transitif jika kita memiliki A, B anggota R dan BC anggota R, ya, atau di sini disebut dengan ARB dan ini adalah BRC, gitu ya. Maka A, C anggota R. Ini artinya adalah ARC, gitu ya. Untuk ABC anggota A, gitu ya. Nah, contohnya adalah membagi habis tadi, ya. Jadi kalau himpunan bulat itu bersifat transitif artinya kalau A membagi habis B ya dan B membagi habis C, maka pasti dapat ditentukan bahwa A itu pasti membagi habis C gitu ya. Ya, yang membagi habis tadi adalah A, R, B dan B, R, C. Maka A, R, C. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah 2 membagi habis 4 ya. Ya, 2 membagi habis 4. 4 membagi habis 8 gitu ya. Maka pasti 2 juga membagi habis 8. Nah, gitu ya. Ini yang kita sebut dengan transitif. Oke, transitif. Oke. Jadi 3 sifat pokok ya, tadi refleksif, kemudian simetris dan transitif ya. Tapi yang simetris tadi bisa antisimetris maupun tidak simetris. Yang refleksif tadi juga bisa anti refleksif dan tidak refleksif, boleh. Yang transitif itu tidak lazim. Transitif hanya kita lihat transitif atau tidak transitif saja. Oke. Nah. Oke.
Gini, saya ingin gambarkan dulu sebetulnya kalau digambarkan dengan matriks, relasi-relasi itu adalah seperti ini ya. Karena A dari A ke A ya, sebut saja ini. Ketika membagi habis tadi adalah sebutnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, maka 1 dengan 1 itu berelasi. 1 dengan 2 berelasi. 1 dengan 3 berelasi. 1 dengan 4 berelasi. Gitu ya. Artinya apa? 1 itu membagi habis 1, 1 membagi habis 2, 1 membagi habis 3, 1 membagi habis 4 gitu ya. Nah, 2 dengan 1 itu tidak. Kalau tidak kita kosongi saja atau boleh ditulis 0 sebenarnya. Ya. 2 dengan 2 membagi habis. 2 dengan 3 tidak, 2 dan 4 bagi habis gitu ya. 3 hanya membagi habis 3 saja, 4 hanya membagi habis 4 saja. Oke. Ya. Kalau kita lihat dari matriks ini, maka di sini setiap anggota himpunannya ini A itu adalah berrelasi dengan dirinya sendiri. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Inilah yang kita kenal bahwa relasi ini membagi habis itu bersifat apa berarti? Seperti ini adalah refleksif gitu ya. Jadi refleksif itu ya, refleksif itu ketika nilai diagonal, sebut saja diagonal dari matriks ya itu semuanya 1. Ini refleksif. Oke. Nah, kalau ini semuanya justru 0, ini semuanya 0, tidak 1, itu namanya anti refleksif. Ya, jadi kalau anti refleksif saya berikan ilustrasi di sini. Mana ini? Ini misalnya. Misalnya relasinya lebih kecil. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1 lebih kecil dari 1, pasti. 1 lebih kecil dari 2, pasti. 1 lebih sorry. 1 lebih kecil dari 1 itu tidak ya, 0 ya. Sama kok dia. 1 dengan 2 ya, 1 dengan 3 ya, 1 dengan 4 ya. 2 dengan 2 tidak. 2 dengan 1 pasti tidak. 2 dengan 2 tidak, ya. Ini mestinya agak ke sini ya. Tapi 2 dengan 3 lebih kecil, 2 dengan 4 lebih kecil. 1 ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini 1. Ya, ini tidak semua, tidak lebih kecil. Oke. Ya. Nah, di sini Anda perhatikan diagonalnya adalah semuanya 0, gitu ya. Nah, kalau semuanya 0 semacam ini yang kita sebut dengan anti refleksif ya. Yang anti refleksif itu juga seperti itu ya. Oke. Anti refleksif. Oke. Yang faktor tadi kalau 1 itu faktor dari 2, maka 2 pasti tidak faktor dari 1. 1 faktor dari 3, 3 tidak faktor dari 1. 1 faktor dari 4, ini tidak. Ini 2, 4, maka 4, 2 tidak. Ini semuanya pasti tidak. Jadi setiap ARB, ini ARB, ini ARB, ini ARB, ini tidak BRA, ini tidak berelasi. Oke. Semuanya di sini, tapi di sini tidak ada. Inilah yang kita sebut dengan apa? Antisimetris, ya, antisimetris. Oke. Mudahnya saja, kalau simetris ya, kalau simetris itu semacam diagonalnya itu sebagai cermin begitu. Kalau ini 1 2 2 1 harusnya itu kalau simetris. Ya. Kalau 1 3 harus 3 1, 1 4 4 1 gitu ya. Itu namanya simetris ya. Jadi kalau simetris itu saya bikin apa namanya? Matriks kecil saja gitu ya. Ya, di sini seolah-olah sebagai cermin ya. Jadi kalau di sini ya 1, di sini juga 1, wajib gitu ya. 1 1 gitu misalnya. Di sini 1, di sini juga 1, itu namanya simetris ya. Tapi kalau justru semua di sini ada tapi di sini tidak ada semacam ini yang antisimetris. Ini juga antisimetris ya, ini juga antisimetris. Ya, ini juga antisimetris. Karena ini ada semuanya tapi di sini tidak ada semuanya gitu ya. Itu pengertiannya gitu ya. Nah, kalau transitif gimana? Transitif gini, transitif. 1 kan faktor dari 2. 2 faktor dari 4. Bukan ya. 2 faktor dari 4. Ini ya. 1 faktor dari 2, 2 faktor dari 4,
Maka 1 pasti juga faktor dari 4. Maka 3 hal ini yang menghubungkan dia adalah sebagai transitif gitu lah ya. Nah, kalau ada seperti itu namanya transitif. Oke. Ya, mudah-mudahan ini memperjelas dari 3 sifat itu. Ya. Oke. Sekarang kita akan lihat operasi antar relasi. Operasi antar relasi. Karena relasi tadi hakikatnya adalah sebuah himpunan. Relasi adalah relasi. Ini adalah sebuah himpunan. Tapi himpunan yang berpasangan gitu ya. Ya. Oleh karena itu kalau dia himpunan juga berlaku sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat atau operasi-operasi yang terjadi pada himpunan. Ya. Pada himpunan itu ada irisan juga boleh. Ini ada union, ada minus, ya, selisih, ada selisih simetri. Kembali ke sifat-sifat sifat-sifat operasi pada himpunan. Oke. Contoh, ya contoh. Ketika A-nya adalah ABC, B-nya adalah ABCD, oke. Kita definisikan relasi A itu AA, BB, CC, oke. Relasi R2, AA, AB, AC, AD, oke. Apa R1? Irisan R2, ya. Irisan A1 irisan R2 adalah ya anggota yang ada di R1 dan di R2. Nah, kebetulan di sini yang ada di R1 dan R2 adalah AA gitu ya. Ini saja kan ya. Maka ini irisannya adalah seperti itu. Apa unionnya? Ya digabungkan. Ini AA, oke masuk. BB masuk. CC masuk. AA, oh sudah tadi. AB masuk. AC, AD gitu ya. Jadi anggotanya dari R1 atau dari R2. Oke. Kembali definisi selisih. R1 min R2, ingat definisi kemarin adalah anggota R1 yang tidak menjadi anggota R2. Mana dia? Ya, BB, CC, itu R1 min R2. Kalau R2 min R1 apa? Anggota R2 yang tidak menjadi anggota R1. Apa dia? AB, AC, dan AD. Apa selisih simetri? Ya. Selisih simetri kemarin adalah bisa dilihat dari union dikurangi irisan. Maka ini semua irisannya dihilangkan. Ya, boleh. Itu juga. Atau union dari R1 min R2, union R2 min R1. Ini diunionkan juga boleh. Hasilnya sama seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi, sifat-sifat operasi antar relasi ya, itu sama dengan operasi-operasi yang terjadi pada himpunan. Karena apa? Relasi hakikatnya adalah sebuah himpunan. Hanya anggotanya adalah pasangan elemen gitu ya. Jadi itu, ini yang perlu ditekankan. Oke. Baik, sekarang kita kenalkan relasi. Kalau yang kita bahas tadi kan relasi biner, ya. Lah, ada relasi yang kita kenal dengan relasi Henry, ya. Apa relasi Henry? Gitu. Nah, kembali ke definisi. Kalau relasi itu biner, itu adalah hanya merelasikan dua buah himpunan, ya. Maka yang lebih umum nanti relasi itu dibaca dengan relasi Henry. Henry itu adalah N ini bergantung banyaknya himpunan yang direlasikan. Kalau N-nya 2 tadi binary. Kalau 3 nanti ya ternary. Kalau 4 nanti ya quaternary dan terusnya. Maka secara umum kalau N adalah istilahnya adalah relasi Henry gitu ya. Oke. Maka kalau ini N-nya 2 adalah namanya binary gitu ya. Oke. Oke, nah relasi Henry nanti mempunyai terapan penting ya, tadi seperti saya katakan dalam pembahasan basis data. Nah sebetulnya relasi Henry itu apa? Relasi Henry itu juga subset dari Cartesian product himpunan A1, A2, A3 sampai AN ya. Ini himpunannya di Cartesian produknya. Lalu R-nya itu adalah himpunan bagian dari Cartesian product dari N himpunan itu. Oke. Nah, himpunan-himpunan ini semuanya disebut dari asal, ya banyaknya yang berelasi, N ini nanti disebut dengan derajat relasi. Ya, berarti kalau binary itu adalah relasi yang berderajat 2. N-ray berarti relasi yang berderajat N, begitu. Jadi itu apa namanya pengertian dari N-ray. Ya. Saya rasa kita sudah sering mendengar istilah ini. Oke. Nah, misalkan ini, ya ada 4 himpunan, ya ada 4 himpunan. Apa itu? NIM, nama, matkul, nilai. Oke.
Maka relasi mahasiswa yang terdiri dari 4 ya, 4 tupel ya, 4 tupel, NIM, nama, matkul, nilai. Ini maka mahasiswa ini adalah himpunan bagian dari Cartesian product NIM, cross nama, cross mata kuliah, cross nilai. Ini disebut dengan 4 tupel ya, 4 pasang. Ya. Misalnya NIM-nya salah satunya MHS itu salah satunya ya, anggota dari MHS itu adalah salah satunya misalkan 135980111 itu atas nama Amir gitu ya. Amir mengambil mata kuliah algoritma, nilainya D misalnya gitu ya. Ini sudah berbicara bahwa Amir itu memiliki nomor mahasiswa ini ya, mata kuliah yang diambil algoritma nilainya D gitu ya, dan kombinasi yang lain itu ya. Oke. Ya, itu tentang relasi-relasi definisi dasarnya. Oke. Nah, sekarang kita akan tingkatnya salah satu sifat penting dari relasi, yaitu yang kita kenal dengan relasi ekivalensi. Valensi. Dan nanti akan kita kenalkan apa itu namanya partisi. Partisi. Tadi sudah kita jelaskan bahwa suatu relasi itu kadang-kadang memiliki sifat tidak hanya satu. Contoh yang sebelumnya tadi adalah mana tadi? Ini misalnya yang ini saja ya. Ini 0 0 0 0 semua itu artinya apa? Dia anti refleksif. Di sini satu ada, di sini nggak ada. 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 Jadi yang semua satu ada di sini tidak ada. Ini sifat apa berarti? Antisimetris. Antisimetris ya, nanti simetris. Ya, ini satu berrelasi dengan dua, dua berrelasi dengan tiga, maka satu berrelasi dengan tiga, satu dengan tiga, tiga dengan empat, maka satu dengan empat, ya, dua dengan tiga, tiga dengan empat, maka dua dengan empat. Ini sifat apa? Yang terlibat ini tadi? Transitif. Transitif itu ya. Nah, ini saja relasi ini saja mempunyai tiga sifat ya. Dia anti refleksif, dia transitif, dan dia antisimetris gitu ya. Jadi bisa jadi satu relasi itu memiliki lebih dari satu sifat. Itu maksudnya gitu ya. Nah, kalau yang dimiliki itu lebih dari satu sifat itu adalah sifat-sifat ini, dia adalah satu refleksif. Ya. Kembali ke definisi, refleksi itu adalah setiap anggota himpunan A itu ARA, berrelasi dengan dirinya sendiri. Yang kedua, dia adalah simetris. Yang ketiga adalah transitif. Ya. Jika ketiga-tiganya itu dimiliki sekaligus, maka relasi yang semacam ini yang kita sebut dengan relasi ekivalensi. Gitu maksudnya gitu ya. Dengan kata lain, apa relasi ekivalensi? Adalah relasi yang bersifat refleksif, simetris, dan transitif sekaligus. Oke. Contoh, pada himpunan A ini, A, B, C, D, E, F, didefinisikan relasi R, anggotanya ini. AA, AB, BA, BB, CC, dan seterusnya, sampai FF ini. Oke. Yang kalau kita gambar, ini juga termasuk penggambaran relasi gitu ya, yang kita gambar yang A menjadi anggota R gitu ya. Itu adalah tadi AA itu di sini, AB, BA, BB, CC, dan seterusnya seperti ini. Apakah R ini termasuk relasi ekivalensi? Ya. Nah, untuk melihat relasi ini ekivalensi atau tidak, kita cek apakah sifat ini ada semuanya gitu ya. Oke. Satu, transitif. Oh, sorry. Refleksif dulu. Refleksif. Apakah setiap anggotanya A itu berrelasi dengan dirinya sendiri? Ingat refleksif tadi adalah dada diagonal ini semuanya harus satu. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Nah, diagonalnya itu. Maka refleksif adalah oke. Oke, jelas. B. 2. Apakah simetris? Kita lihat. Di sini ada A berrelasi dengan B. Oh, ada B berrelasi dengan A. D dengan E, ada E dengan D. D dengan F,
maka ada F dengan D. E dengan F, maka ada F dengan E. Semuanya kan ketika ada di sini, ada di sini. Atau dengan kata lain, kalau kita katakan ini sebagai cermin, ini adalah bercermin gitu ya. Nah, bercermin semacam itu. Jika itu dipenuhi, maka simetris adalah oke juga, gitu ya. Itu ngeceknya. Yang ketiga, apakah transitif? Ya, kita lihat ada nggak sifat transitif, gitu ya. Oke. Di sini ada D dengan E, sedangkan E dengan F. Maka juga ada tadi kan DE, EF. Maka harus ada DF gitu ya. Nah, ini kan dipenuhi. Ada ED dan DF. DF, ED, DF. Maka juga ada EF gitu ya, juga dipenuhi gitu semuanya gitu ya. Ada FE, FE dan ED. ED, maka ada FD, ini juga dipenuhi ya. Jadi transitifnya juga oke. Karena refleksif oke, simetris oke, transitif oke, jadi dia adalah relasi ekuivalensi. Ini juga oke gitu ya. Jadi gitu. Artinya apa? Kalau kita ingin menguji relasi itu ekuivalensi atau tidak, kita harus uji 3 sifat itu ada atau tidak. Dia harus refleksif, harus simetris, dan harus transitif. Begitu ditanya relasi ekuivalensi. Oke. Nah, kemudian kita akan definisikan apa itu partisi. 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 Oke, untuk menggambarkan gambaran partisi, mungkin Anda punya pengalaman mempartisi memori gitu ya. Oke, memorinya segede ini. Dipartisi menjadi beberapa ukurannya, ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sekian, misalnya gitu ya. Partisi A, B, C, D, gitu ya. Partisinya menjadi A, B, C, D. Apa yang Anda dapat temukan dari sifat partisi ini? Ini semuanya adalah sebutnya seluruhnya itu adalah M gitu, memori. Memori. ABCD itu adalah partisi dari M itu. Dalam case ini Anda bisa memandang apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Ya, apa hubungannya ABCD, E dan M itu hubungannya apa? Jangan dijawab, hubungannya baik-baik saja. Gimana? Ya? Ada yang dapat menemukan kriteria ini? Subset. Subset gimana? Masing-masing subset dari M. Oke, boleh. Ya, masing-masing harus subset dari M. Oke. Masing-masing harus himpunan bagian dari M. Oke, boleh. Tapi itu bukan saya cirikan utama. Yang lain? Maka apa itu partisi? Ya. Kalau kita lihat dari ini subset itu adalah koleksi himpunan bagian. Betul? Ya, koleksi himpunan bagian. Ya, koleksi itu himpunan dari himpunan bagian gitu ya. Tapi dengan sifat apa? Satu. Nah, ini yang penting. Dia harus saling asing. Masih ingat saling asing kemarin? Tidak beririsan. Jadi tidak ada yang dimiliki bersama gitu ya. Itu syaratnya saling asing. Yang kedua, ya, jika diunionkan, ini sama dengan M itu sendiri. Jadi saling asing dan gabungannya A, B, C, D itu harus sama dengan M. Sama persis, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Itu partisi dari memori kan seperti itu. Masa dipartisi menjadi lebih besar dari M atau kurang dari M, itu bukan partisi namanya, gitu ya. Oke. Oleh karena itu definisi formalnya seperti ini. Partisi adalah ya, koleksi himpunan bagian dari A. Ini tentunya partisi dari A ya, partisi dari A gitu ya. Sebut saja A1, A2 sampai AN. A1, A2 sampai dengan AN. Dengan sifat tadi kalau digabungkan berarti
A1 union A2 sampai union itu harus sama dengan A persis. Sama persis, tidak boleh lebih. Kemudian saling asing. Saling asing itu dinyatakan notasi semacam ini. Anda perhatikan ya. Bahwa AI irisan AJ itu adalah himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Kalau tadi ada ABC tadi, ABC tadi saya sebut A1, A2, A3, A4 itu ya. Ya. Ini sebut saja kalau saya rubah notasinya. Ini A1, ini A2, ini A3, ini A4. Maka A1 dan A2 saling asing, 13 asing, 14 asing, 23 asing, 24 asing, 34 asing. Itu nanti diwakili dengan bahwa AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong untuk I yang tidak sama dengan J. Nah, itu saling asing gitu ya. Jadi syaratnya harus saling asing dan ketika digabungkan pas ketemu A, itu partisi dari A. Oke. Ya, jadi himpunan saling asing pada masing-masing partisi dan pada masing-masing partisi saling berelasi. Oke. Lah, apa hubungannya partisi dengan relasi ekivalensi? Bahwa ternyata kalau dia relasi ekivalensi itu pasti membentuk atau memiliki partisi. Kalau dia relasi ekivalensi itu pasti membentuk partisi. Ya. Lah, relasi pada ekivalensi pada himpunan A tadi akan membentuk partisi adalah blok AB, blok C sendiri, dan blok D, E, F, di mana masing-masing blok partisi ini adalah saling berelasi. Nanti akan disimpulkan dengan P, ya, adalah dengan blok AB, blok C sendiri, dan blok D, E, F. Apa maksudnya? Ya, kita kembali di sini, ya. Oke, mungkin saya bersihkan dulu biar jelas di gambar skemanya, matriknya ini ya, saya bersihkan dulu. Oke. Ya. Oke. Lah, ini loh maksudnya partisi itu. Ini A dan B ini kan bikin satu blok dan dia berrelasi di antaranya. Ini membentuk satu blok gitu ya. Ini juga membentuk satu blok. Ini juga membentuk satu blok. Oke. Ya, maka himpunan A yang terdiri dari A, B, C, D, E, F itu terpartisi menjadi himpunan-himpunan apa tadi? Oke, saya ganti warna yang lebih kontras itu ya. Ini kelompok ini adalah kelompok himpunan A, B. Oke. Lalu ini kelompok himpunan C sendiri gitu ya. D, E, F sendiri gitu ya. Oke. Nah, ini menjadi sebuah partisi gitu ya. Partisi gitu ya. Karena apa? Di antara A, B, C, dan D, F itu saling asing. Tidak ada yang beririsan. Satu. Yang kedua, ketika ini A, B diunionkan C, diunionkan D, F, ya kembali ke A persis. A, B, C, D, F. Maka ini namanya partisi. Nanti dituliskannya adalah dengan P adalah AB ini menjadi blok sendiri, C blok sendiri, D, E, F ini ya. Ini partisinya semacam ini nanti notasinya. Oke. Ya. Jadi jangan lupa partisi itu adalah koleksi himpunan bagian yang memiliki dua sifat. Satu saling asing, yang kedua ketika diunionkan tepat sama dengan A gitu ya. Itu definisinya partisi. Oke. Nah, contoh ini contoh. Ya. Ekivalensi dan partisi. Oke. A ya adalah himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah itu kita maksudnya adalah himpunan bilangan dari 0, 1, 2 dan seterusnya sampai tak hingga. Oke ya. Untuk sembarang n bilangan asli ya didefinisikan relasi R pada himpunan A itu dari A ke A, artinya apa? A, B, artinya A berrelasi dengan B itu jika A dan B ini jika dibagi N mempunyai sisa yang sama. Ya. Artinya apa? Dia itu berrelasi jika A modulo N sama dengan B modulo N. Oke. Pertanyaannya apakah R ekuivalensi? Oke. Ya atau tidak? Gitu jawabnya. Kita ambil contoh N-nya 4 saja. Yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Misalnya N-nya 4. Oke. Ingat, berarti ARB ini apabila
A modulo 4 sama dengan B modulo 4. Ingat modulo itu apa? Modulo itu adalah sisa pembagian, gitu ya. Sisa pembagian. Oke. Oke, yang pertama. Apakah setiap anggota himpunan bilangan cacah ini setiap artinya apa? A modulo 4 sama dengan A modulo 4 sama enggak? Artinya 0 berrelasi dengan 0, 1 berrelasi dengan 1, 2 berrelasi dengan 2, dan seterusnya sampai terusnya berlaku atau enggak? Iya, Pak. Iya. Penjelasannya gimana? Ini kalau 0 itu artinya ya 0 modulo 4 sama dengan 0 modulo 4 kan sama dengan dirinya sendiri. 1 modulo 4 ya sama dengan 1 modulo 4. Artinya setiap anggota, kembali ke definisi tadi ya, setiap A anggota A, maka pasti A, R, A. Atau A, A anggota R. Kan gitu ya definisinya. Ini dipenuhi. Ya. Maka setiap A anggota A, R, A itu dipenuhi, maka dia adalah refleksif. Dipenuhi dulu satu refleksif. Simetris, ya enggak? Coba kita lihat. Kalau modulo ya, modulo 4. Ya. Siapa yang berelasi? 2 ini berelasi dengan 6, betul atau enggak? Modulo 4. Ya. Ya. Kenapa? 2 modulo 4 juga 2, 6 modulo 4 juga 2. Sama kan? Katakanlah kita tahu 2R6. Pertanyaannya, apakah 6R2? Ya enggak? Iya, sama. Ya. Jadi setiap AB, setiap ini sini ya, setiap A, B anggota A gitu ya. Jika ya, ini saya bersihkan dulu beberapa biar tidak mengganggu gitu ya. Oke. Jika A, B anggota R, maka B, A juga anggota R. Ini kan pasti dapat dibuktikan gitu kan ya. A modulo 4 itu sama dengan B modulo 4, ya B modulo 4 pasti sama dengan A modulo 4, kan gitu. Ya. Jadi ini kalau A modulo 4 sama dengan B modulo 4 ini adalah ARB. Kalau B modulo 4 sama dengan A modulo 4 itu selalu sama. Ini BRA gitu ya. Maka dia adalah simetris gitu ya. Oke. Apakah transitif? Kita lihat. Transitif tadi kita mempunyai dua kondisi, ARB dan BRC gitu ya. ARB itu artinya A modulo 4 sama dengan B modulo 4. BRC artinya A modulo 4 B modulo 4 sama dengan C modulo 4. Apakah bisa disimpulkan bahwa A modulo 4 itu pasti sama dengan C modulo 4? Iya atau tidak? Kita kasih contoh tadi, katakanlah tadi 2R6 untuk modulo 4. 6R10. Betul nggak ini? Ini betul nggak dulu? Betul? Ya. Betul, Pak. Betul. Nah, pertanyaan akan Anda cek. Apakah 2R10 gitu loh, simetris transitif itu seperti itu? Iya atau enggak? Ya. Iya kan? Ya. Ya. Jadi setiap ARB dan BRC pasti ARC, ini ARC gitu ya. ARC ya, pasti seperti itu. Maka transitifnya adalah oke. Transitifnya oke. Karena apa? Refleksifnya oke, simetrisnya oke, transitifnya oke, tiga-tiganya oke semuanya, maka R adalah relasi ekivalensi. Gitu loh. Oke, relasi ekivalensi. Lah, tadi katanya kalau relasi ekivalensi dia mempunyai apa? Sebut apa tadi? Halo, apa? Partisi. Membentuk partisi. Kalau begitu partisinya apa? Partisi ketika N-nya 4, ketika N-nya 4 partisinya apa? Oke. Partisi tadi adalah koleksi himpunan bagian dari A. Ini saya hapus ya semuanya ya, biar saya tuliskan di sini lagi. Oke. Oke. Oke, saya hapus dulu. Oke. Ya.
Sekarang kita akan tentukan partisinya apa. Ya. Partisinya itu ada koleksi himpunan bagian Pi sama dengan himpunan yang pertama. Kita kumpulkan bilangan-bilangan anggota bilangan cacah itu yang kalau dibagi 4 sisanya 0. Itu apa saja? 0, apa saja? 4, 8, 12, dan seterusnya. Oke? Oke. Kemudian bilangan-bilangan yang kalau dibagi 4 sisa 1. Itu kelompoknya siapa? 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Oke. Koma. Lalu kelompok-kelompok yang kalau dibagi 4 sisanya 2. Siapa? 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Oke. Lalu kelompok-kelompok yang kalau dibagi 4 sisanya 3. 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Lalu bagi 4 itu kembali ke 0 lagi. Kan adanya cuma ini kan? Ya, partisinya ada 4 blok. 4 blok. Pertanyaannya, apakah memenuhi sifat partisi tadi? Apakah di antara blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 itu saling asing, ya atau tidak? Ini saling asing dengan ini, saling asing dengan ini, saling asing dengan ini. Betul saling asing atau tidak itu? Iya. Iya, saling asingnya dipenuhi ya. Kalau digabungkan, apakah ketemu bilangan cacah? Ini kalau digabungkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya kan ini. Berarti ya, gabungannya adalah A, ini saling asing. Oh betul, berarti ini adalah partisinya untuk N sama dengan 4 ya. Untuk 5, 6, 7, dan seterusnya sama saja gitu ya. Yang sisa dibagi 0, sisa dibagi 1, sisa dibagi 2, sampai sisa dibagi N-1. Jadi kalau N itu juga ada N blok partisi. Dari 0 sampai N-1. Itu nilai modulonya ya, sisa hasil baginya. Oke. Ya, ini makna dari partisi adalah seperti ini, oke ya. Bisa dipahami, oke. Jadi saya simpulkan sekali lagi bahwa kalau dia adalah relasi ekivalensi, maka dia pasti membentuk partisi, oke. Pertanyaan saya berikutnya sekarang kalau seperti ini misalnya, oke, mana yang kosong mana? Penuh semuanya ya, oke, ini saja. Saya membuat presentasinya semacam ini, ya, dari A, B, C, D 4 saja ya. Ini A, B, C, D, oke. Anggotanya ini adalah 1, ya, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Yang terakhir adalah 0, 0, 0, 1. Oke, pertanyaan saya. Apakah ini relasi yang terbentuk ini sebut saja R sama dengan semacam ini? R ekivalensi atau tidak? Iya. Buktinya apa? Kok iya? Memenuhi semuanya ketiga. Coba memenuhi refleksifnya mana refleksifnya? Setiap anggota A berrelasi dengan A sendiri kan? Kita tanda ini ya, ini refleksifnya. Oke. Simetrisnya mana? Ingat, simetris tadi kan jika ada ARB. Ini kan tidak ada ARB yang berbeda kan? Kalau tidak ada ya sudah. Itu sudah memenuhi. Dia adalah simetris. Transitifnya mana? Transitifnya tadi adalah jika ARB dan BRC ini syaratnya. Baru harus ada ARC. Nah ini saja tidak ada, maka tidak ada, ya sudah. Maka ini betul sekali bahwa ini juga relasi ekivalensi. Oke. Loh kalau dia ekivalensi terus partisinya apa? Partisinya dia membentuk blok sendiri-sendiri kan. Ini A sendiri, B sendiri, C sendiri, D sendiri. Kita tahu masing-masing adalah saling asing dan kalau kita gabungkan ya ketemunya A ini gitu ya. Oke, maka P-nya itu adalah menjadi blok A sendiri, B sendiri, C sendiri,
D sendiri, oke, ada 4 ini ya. Ini adalah namanya partisi gitu ya, saling asing, dan ketika digabungkan ketemu A. Jadi ini juga relasi ekivalensi, dan sekali lagi teorema bahwa ekivalensi adalah membentuk apa tadi? Partisi gitu ya, ekivalensi membentuk partisi, oke. Ya, itu penekanannya lebih lanjut seperti itu, oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Masih cukup jelas semuanya ya? Ya, sampai ekivalensi dan partisi, oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Ini kalau diskrit kok tidak membahas ini, itu ada yang kurang, ya. Yang nanti akan kita kenal istilahnya poset ini. Nah, ini poset. Apa itu poset? Ya, nanti akan kita lihat. Oke, poset. Nah, kita akan definisikan relasi yang lain, sifat relasi, namanya relasi terurut sebagian atau partial order. Ya, partial ordering relation. Relasi terurut sebagian. Apa relasi terurut sebagian itu? Sebagaimana relasi ekivalensi, ya dia adalah juga memiliki 3 sifat. Namun 3 sifat itu adalah yang pertama dia harus refleksif, sama ya, refleksi sama. Yang kedua ini yang berbeda, dia harus antisimetris. Ingat antisimetris tadi, kalau A berrelasi dengan B, B pasti tidak boleh berrelasi dengan A, semuanya gitu ya, itu antisimetris. Dan yang ketiga adalah bersifat transitif. Ya, transitif. Transitif sudah sama seperti tadi juga kita mengenal transitif. Oke, transitif. Oke. Jadi kalau 3 sifat ini dipenuhi, maka relasinya disebut dengan relasi terurut sebagian, partial ordering relation. Oke. Ya. Contohnya A, ini kita untuk sembarang bilangan cacah sebetulnya ya, maka relasi R dengan didefinisikan relasi lebih kecil sama dengan. Maka relasi lebih kecil sama dengan itu memenuhi bahwa dia adalah refleksif. Karena setiap bilangan pasti lebih kecil sama dengan bilangan itu sendiri. Kemudian dia adalah antisimetris. Kalau A itu lebih kecil dari sama dengan B, pasti tidak mungkin B lebih kecil sama dengan dari A. Itu pasti antisimetris. Oke. Transitif. Iya, dipenuhi. A lebih kecil sama dengan B. B lebih kecil sama dengan C. So, pasti A lebih kecil sama dengan C. Jadi, relasi ini memenuhi 3-tiganya, maka relasi dengan simbol lebih kecil sama dengan itu adalah termasuk relasi terurut sebagian atau partial ordering relation gitu ya. Oke. Nah, kalau dia adalah relasi terurut sebagian, maka himpunan A dan relasi yang bersifat apa tadi 3-tiganya tadi dan relasi yang partial order tadi, maka himpunannya tadi disebut dengan partial ordering set yang nanti kita singkat dengan poset gitu ya, poset. Oke. Nah, ini contohnya kita perkecil ya, kita perkecil. Relasinya lebih kecil sama dengan, tapi A-nya cuma kita ambil 4 saja ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ingat yang bersifat ada sifat-sifat relasi tadi cuma relasi biner, maka dari A ke A. Lebih kecil sama dengan kan anggotanya ini semuanya. 1 lebih kecil sama dengan 1, ini lebih kecil sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 3 dan sebagainya. Oke. Ini kan sifat ini dipenuhi semuanya. Yang ada di sini. Oke. Apakah dia refleksif? Jelas, refleksif itu adalah ini, diagonalnya ini 1 semuanya, itu refleksif. Apakah dia antisimetris? Jelas. Di atasnya ini semuanya ada, tapi di bawahnya ini semuanya tidak ada. Nah, itu apa? Refleksif. Oke. Antisimetris. Juga oke. Nah, oke ya. Antisimetris. Transitif, oke ya. Di sini transitif semuanya ada di sini. Ini transitif ya. Oke, transitif juga oke. Ya, karena 3-tiganya ini maka kita sebut bahwa R ini adalah terurut sebagian. Ya, atau partial order ya, partial order ya, relasi terurut sebagian ya, partial order gitu ya. Itu R. Oke. Nah, posetnya apa? Ya himpunan A dan relasi R ya. Nanti simbolnya. Maka biasanya disimbolkan S dan ini simbol posetnya seperti
suatu himpunan sembarang dan relasi lebih kecil sama dengan ini pasti mempunyai 3 sifat tadi. Maka S, lebih kecil sama dengan itu kita biasa kenal sebagai poset, itu simbolnya seperti itu. Oke. Oke ya. Kali lagi relasi terurut sebagian biasanya disimbolkan dengan lebih kecil sama dengan. Oke. Nah, sebuah poset nanti akan digambarkan dengan suatu diagram yang kita kenal namanya diagram Hash. Diagram Hash. Oke. Maksudnya diagram Hash itu apa? Yang lebih kecil, ya karena ini kan maknanya lebih kecil sama dengan, itu akan digambar di bawahnya. Kalau di sini tadi lebih kecil sama dengan ini, diagram Hash-nya kayak apa? Cuma mudah kalau ini, sangat-sangat sederhana sekali. Yaitu apa? Ya, ini naik segini, naik gini, naik gini ya. Berarti ini adalah 1, 2, 3, 4, gitu ya. 1 lebih kecil 1 sama dengan lebih kecil sama dengan 1, 1 lebih kecil sama dengan 2, 1 lebih kecil sama 3, 1 lebih kecil sama dengan 4, 2 lebih kecil sama dengan dirinya sendiri, dia lebih kecil sama dengan 3, lebih kecil sama dengan 4, 3 lebih kecil sama dengan 3 sendiri, lebih kecil sama dengan 4, 4 lebih kecil sama dirinya sendiri. Maka ini diagram Hash-nya untuk ini, ya, untuk ini diagram Hash-nya. Nah, sekarang kita akan cermati ini. Kalau ini A, B, C, D, E, ada 3. A, B, C, D, E. Ini huruf kecil semuanya. Ini A, B, C, D, E gitu ya. Ini juga A, B, C, D, E ya. Ini A itu lebih kecil dari semuanya. A itu di bawah semuanya ya. A di bawah dari semuanya. Mudah. B di bawah C dan di bawah E. B itu cuma di bawah C dan E. C dan E. Tapi B dan D itu uncomparable, tidak dapat dibandingkan, tidak dibawahi gitu ya. Oke, C juga hanya D hanya C hanya di bawah E ya, C hanya di bawah E gitu ya. D juga hanya di bawah E ya, E di paling atas di sini. Ya, maka relasi yang semacam ini apakah memenuhi sifat-sifat tadi? Refleksif, oke. Antisimetris, oke. Ya, transitif, oke ya. Ini banyak sekali sifat-sifat transitif. Maka ini adalah juga terurut sebagian. Maka relasi ini ketika digambarkan menjadi seperti ini gambarnya gitu ya secara umum. Jadi tanda panahnya nanti akan kita hilangkan. Jadi gambarnya adalah A, B, C, D, E. Ini kalau dinyatakan relasi dalam bentuk matriks, relasinya adalah seperti ini ya. Kenapa ini tidak ada? Tidak ada. Ini artinya adalah dia uncomparable. Maka di sini nilainya 0. Hakikatnya ini nilainya 0, tidak ada gitu ya. Tidak bisa dibandingkan. Oke. Jadi itu namanya diagram Hash. Jadi kalau kita punya gambar diagram Hash, relasi isinya kayak apa, pasti kita tahu lah gitu ya. Contohnya ini. Ya, contohnya ini. Ya. Ini kita mempunyai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ya. Sekian itu. Ya. A itu di bawah siapa? A itu di bawah semuanya kecuali B dan E. Jadi A itu tidak di bawah B dan E. Maka di bawah B dan E itu A itu isinya 0 dengan A isinya 0, begitu maksudnya gitu ya. B itu cuma di bawah siapa? Yang atasan dari B itu cuma F, H, I, J, K. Maka yang satu cuma F, H, I, J, K. Gitu ya F untuk B. Dan seterusnya C dan seterusnya D dan seterusnya ya. Maka ini adalah gambar diagram Hash. Ini adalah matriks relasinya gitu ya. Matriks relasinya ya. Oke, ya diagram matriks. Ya, jadi saya kira Anda mengerti bagaimana dari diagram Hash ke matriks relasi maupun dari matriks relasi nanti menggambar ke diagram Hash, itu harus bisa dipahami, oke. Oke. Lah, himpunan posetnya ini, maaf baterainya saya cas dulu. Oke. Kalau kita sebut tadi himpunannya S dan ini relasinya, maka posetnya kita sebut dengan SR, ya. Ini adalah poset karena dia adalah refleksif gitu ya, sama refleksif ya. Antisimetris ya, antisimetris yang ini 0 semua gitu, ini 0 semua sebenarnya gitu ya. Dan dia transitif. Maka dia relasi terurut sebagian. Maka himpunan S dan R-nya adalah disebut dengan poset. Oke. Nah, beberapa istilah untuk elemen dari sebuah poset
Pertama adalah elemen maksimal. Maksimal itu adalah elemen yang tidak ada yang lebih tinggi. Maka di sini maksimalnya adalah J dan K. Jangan lupa ya, itu maksimal. Maksimal. Ya, tidak ada elemen yang lebih tinggi. Bukan karena di gambarnya paling atas ya. Seandainya kita mempunyai di sini satu sini saja. Seperti itu, ya. L misalnya. Maka L ini juga elemen maksimum walaupun gambarnya seperti itu, ya. Karena tidak ada atasan L itu nggak ada. Karena dengan yang lain-lain itu dengan uncomparable, tidak bisa dibandingkan. Itu elemen maksimal. Oke, pahami elemen maksimal seperti itu. Kemudian minimal. Minimal itu elemen yang tidak ada yang lebih rendah. Ya, tidak ada yang lebih rendah. Siapa elemen yang tidak ada yang lebih rendah? Siapa? Dari sini A, B, dan C, ya, dan E, sorry, dan E, ya, E. Ini walaupun digambar di sini itu tidak ada yang di bawah lagi. Itu namanya ini adalah minimal, minimal, oke ya, minimal, oke. A, B, dan E itu minimal. Kemudian cover. Cover itu adalah yang berada di atasnya, ya, cover, ya. Cover itu adalah A disebut cover dari B jika tidak ada elemen lain yang ada di atasnya. Maka covernya C itu hanya F, gitu covernya di atasnya. Covernya A itu adalah C dan D, ya. Covernya I itu ya J dan K, gitu ya. Itu namanya cover. Oke. Kemudian batas atas. Kalau batas atas itu adalah terhadap dua elemen. Ya, mungkin saya bersihkan dulu biar jelas. Batas atas itu gimana? Ya, batas atas adalah yang lebih besar dari kedua-duanya. Misalnya Anda saya minta menentukan BA, ya batas atas ini kan batas atas dari C dan D. Apa batas atas dari C dan D? Adalah elemen-elemen yang lebih besar dari C dan D. Siapa saja batas atas dari C dan D? Pada gambar ini? Halo? FG, FG, FG. Apakah F lebih besar dari C? Iya. Apakah F lebih besar dari D? Tidak. Tidak. Ya, karena tidak berarti bukan batas atasnya. Batas atas itu yang lebih besar dari kedua-duanya. Oke, berarti batas atasnya apa saja? J dan K. Hanya itu? HI, Pak, bisa nggak? Iya, ya. Jadi JK. yang semuanya yang lebih besar dari dua-duanya itu adalah batas atas. Berarti adalah H, I, JK. J, K. Paham ya? Semuanya ini. Ya, ini batas atas dari C dan D, ya. F jangan batas atas karena F dan D itu adalah uncomparable, tidak bisa dibandingkan ini, ya. Walaupun digambar tapi tidak ada jalurnya untuk memperbandingkan dia. Maaf ya, paham ya batas atasnya itu ya. Kalau begitu batas atasnya antara B dan E siapa? B dan E. Batas atasnya siapa? HIJ. HIJK sama juga ya, HIJK. Ya. Batas atasnya A dan E. A dan E. G. G. HIJK. Betul ya, G, HIJK ya. Karena G juga lebih besar dari A dan lebih besar dari E. Paham ya untuk batas atas ya? Oke. Batas atasnya J dan K. Tidak ada. Tidak ada ya, tidak ada. Oke ya, tidak ada. Bagus. Definisi yang sama untuk batas bawah, yang dia adalah lebih kecil dari dua-duanya. Oke, lebih kecil dari dua-duanya. Batas bawahnya F dan G siapa? Batas bawahnya F dan G siapa? A. Ada yang lain? Tidak ada, betul ya. Batas bawahnya F dan G itu hanya A. Lah C atau bukan? C itu tidak lebih kecil dari G, yang lebih kecil dari
dua-duanya F dan G itu hanya A. Oke ya. Oke. Sekarang kalau batas bawahnya H dan I. F, G, C, D, A. Oke. Jadi kalau H dan I yang ada di bawahnya itu semuanya lebih kecil semuanya kan ya, dari dua-duanya ya. Berarti A, B, C, D, E, F, G semuanya. Paham? Batas bawah. Oke. Jadi batas atas, batas bawah sudah oke. Ada dua lagi. B, A, T. Ini batas atas terkecil. Ya, dia batas atas tapi terkecil. Ya, batas atas tapi terkecil. Batas atas tapi terkecil. Oke, saya bersihkan lagi. BAT-nya CD siapa? Batas atas terkecilnya dari CD apa? Dia batas atas dan tidak ada yang lebih kecil dari dia. Kalau batas atasnya CD tadi adalah HIJK. Kalau batas atas terkecilnya siapa? H dan I. H dan I saja. Good, ya. H dan I saja. Oke. Batas atas terkecilnya antara A dan B siapa? G. A dan B. A dan apa, Pak? B. G. B. Oh, B. Bravo. F. F dan G. A dan B, batas atas terkecilnya adalah dan F saja. F F saja. Ya. Oke. Kalau batas atasnya A dan B ada banyak. Apa batasnya atas dari A dan B? F, H, I, J, K. Itu batas atas semuanya. Tapi di antara batas atas yang terkecil siapa? F, gitu ya, batas atas terkecil. Oke. Ada batas atas terkecil juga ada B, B, T. Ini kali ini batas bawah tapi terbesar. Terbesar. Oke ya, batas bawah terbesar. Ya. Batas bawah terbesarnya antara apa namanya? Bersihkan dulu ya, biar jelas. Bersihkan dulu. Oke. Batas bawahnya antara H dan I, batas bawah terbesarnya apa? F dan G. F dan G, betul. Good ya. Batas bawahnya F dan G, batas bawah terbesarnya 2,5 pertemuan gitu. Apa? Batas bawahnya terbesar dari F dan G? A. A. Ya. Itu satu-satunya batas bawah, ya berarti batas bawah terbesar. Yang memberikan. Oh, jadi dia langsung jadi batas bawah terbesarnya sendiri ya, Pak? Ya, Kalau karena ada cuman satu ya, hanya satu ya dia batas bawah terbesar. Oke. Oke. Oke, kalau batas bawah terbesar, batas atas terkecil gitu ya. Oke, ini istilah-istilahnya. Nanti bisa Anda baca, ini sudah ada semuanya. Apa penjelasannya ini. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat hal yang khusus lagi, apa itu lattice? Ya, lattice. Apa itu chain? Apa itu anti-chain? Nah, ini penting untuk dideskripsi ya, ini salah satu intinya. Jadi ini adalah apa namanya? Diagram Hash tadi ya 0, 1, 2, 3, 4. Ini diagram Hash yang kedua tadi ketika diperbandingkan B dan D tidak, C dan D juga tidak tadi ya gambarnya. Oke. Nah, apa itu lattice? Lattice itu poset dulu. Poset. Jadi relasinya turut sebagian. Tetapi dengan sifat setiap dua elemen itu mempunyai BAT, batas atas terkecil, dan BBT, dan BBT-nya hanya tunggal. Hanya satu dan hanya satu. Oke. Ya. Di sini karena 0 itu termasuk lebih kecil dari dirinya sendiri, batas atas terkecil daripada 0 dan 2 siapa? Batas atas dari 0 dan 2 itu batas atasnya ya 2, 3, 4 ya. Tapi batas atas terkecilnya ya 2 sendiri gitu ya. Oke. Mungkin kita perbandingkan yang di sini. Batas antara antara B dan D, batas atasnya punya enggak? B dan D punya batas atas enggak? Ya. E, Pak. Batas atas. Ini sekaligus batas atas yang terkecil kan ya?
Kan hanya Iya. satu. Antara A dan C, kalau A dan C ya C gitu ya. Jadi di sini setiap dua elemen itu mempunyai BAT dan BPT. Ya, Anda cari dengan siapa saja itu punya batas atas dan batas bawah, ya. Ya. Ya semacam ini yang kita sebut dengan lattice. Oke. Ini juga lattice. Apa batas atas terkecil dari C dan E? Apa? Batas atas terkecilnya apa? Nah, oke. Apakah ini interpretasi dari E? Ya atau tidak? Jadi kita melihat di sini A-nya diberi. Ada yang rekam sendiri. Ya. Antara E dan C, batas atas terkecilnya siapa? Yang saya lingkari itu, batas atas terkecilnya siapa? C. C dan E. Dua atau dua-duanya. Masa C dan E itu apa E. ya? Apakah E lebih besar dari C? Iya. Dapat dibandingkan, Pak. Dari mana E lebih besar dari C? Tidak ada jalurnya. Iya. Maka batas atasnya E dan C siapa? H. H, oke ya. Batas atasnya adalah H. Ya, H lebih besar dari E, H juga lebih besar dari C, itu ada jalurnya ya, ada jalurnya. Ini jalurnya kan ya. Transitifnya di situ. Ini jalurnya gitu ya. Antara E dan J juga H, ya. Antara kalau batas bawahnya E dan C siapa? Yang bawah? B, Pak. B, oke ya. Ini juga masing-masing tiap dua elemen mempunyai batas atas dan batas bawah yang tunggal. Ini juga namanya adalah lattice itu ya. Definisi lattice itu adalah harus punya batas atas dan batas bawah dan harus tunggal. Oke. Pertanyaan saya, apakah ini lattice ya atau tidak? Gambar ini tadi lattice atau bukan? Bukan. Bukan, jelas. Karena antara J dan K saja sudah tidak punya batas atas itu ya. Iya, Bukan. Pak. Ini bukan ya. Tahu ya membedakan lattice dan bukan lattice ya. Oke, lattice itu punya batas atas dan batas bawah dan tunggal ya. Satu, oke. Good. Oke. Ini lattice chain, ini contoh untuk membuktikan suatu teorema saja. Ini dibaca sendiri saja. Ini dibaca sendiri saja. Ya, bahwa dia adalah poset gitu ya. Jadi mudahnya saja dia itu mengatakan seperti ini. Ya. Ini sebut saja gimana gambarnya itu. Ada dua gini. Ini A dan ini A, ini B. A dan B itu apakah poset? Iya kan? Ini 1, 2, 3, 4. Ini juga poset, gitu kan ya? Bahkan lattice. Nah, kalau ini kita crosskan nanti akan menjadi gambar semacam ini maksudnya ya. 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 Gambarnya enggak bagus. Bentar, biar. Oke. Ini gimana ini? Sorry. Saya ulangi lagi. Gambarnya tadi kita punya ini dan ini. Oke. Kalau ini kalau kita gabungkan itu jadi gini ya. Ya. Namanya kok jadi jelek ya, harusnya tidak segaris itu. Oke, kita gini saja. Ya, ini. Ya, jadi sebetulnya gambarnya mau gini ya, ini ya menjadi seperti itu. Oke.
Nah. Oke. Jadi ini kalau kita pasangkan, yang bawah ini tadi kan A, B, 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah A dengan 1, ini A dengan 2, ini A dengan 4, ini A dengan 3, ini baru B dengan 1, B dengan 2, B dengan 4, ini adalah B dengan 3 ya. Kalau ini poset, ini juga poset gitu ya. Gitu saja sebetulnya yang ingin kita lihat ya. Itu poset, gambar itu juga poset. Ini contoh ini sebetulnya menjelaskan seperti itu. Oke. Ya. Oke. CR3 oke. Baik, ya itu tadi lattice ya. Lattice itu adalah setiap dua elemen dari himpunannya itu adalah harus punya BAT dan BPT dan itu pun harus tunggal ya, harus tunggal. Oke. Kemudian poset S lebih kecil ya. Nah, C ini disebut dengan chain ya. Jika setiap dua elemen itu selalu dapat dibandingkan ya. Jika ini AB itu anggota dari C, itu jika A lebih kecil dari B atau B lebih kecil dari A. Ya. Ini yang kita sebut dengan chain. Oke. Chain ya. Jadi subset dari S ya, subset. Oke, pertanyaan saya, kalau ini chain atau bukan? A, B, C, E itu chain atau bukan? Apakah setiap dua elemen berlaku lebih kecil sama dengan A dengan A, oke, A dengan B, oke, A dengan C, oke, C dengan E, oke, B dengan B, B dengan E, C, B dengan E, C dengan C, C dengan E dengan E. Berlaku ya. Ini yang namanya, ini adalah chain. Ya. Ya, chain itu adalah apa? Berarti anggotanya itu A, B, C, E. Ini chain, oke. Pertanyaan berikutnya. Yang berikutnya, ini saya hapus. Ini saya hapus. Apakah ini chain atau bukan? D. Chain atau bukan? B, A, D. Ya. Bukan, karena B dan D tidak dapat dibandingkan. Good. Ya. ADB ya. ADB ini sudah ada di sini. Ini bukan. Karena walaupun satu garis, tapi B dan D itu uncomparable. Itu yang namanya bukan chain. Jadi Anda mengerti ya apa cirinya chain dan apa itunya yang bukan chain gitu ya. Kalau bisa diperbandingkan itu namanya chain. Kalau semuanya bisa diperbandingkan. Oke. Ya. Jadi dengan cara sama bahwa yang apa namanya? Kalau saya kembalikan ke yang ruwet, yang besar, yang banyak tadi. Ini, oke. Chain-nya mana? Chain-nya yang satu chain ini chain atau bukan? Pertanyaan saya, ini chain atau bukan? Chain atau bukan? Chain, Pak. Chain, oke. Ya. Terus, yang lain lagi, yang hijau. Ini chain atau bukan? Yang hijau, chain atau bukan? Bukan, Pak. Bukan, ya, jelas bukan ya, dibandingkan. karena baru B dan A saja tidak bisa, B dengan D tidak bisa, B dengan G tidak bisa ya. Ada satu saja yang tidak bisa dibandingkan saja, sudah bukan chain, oke ya, sudah bukan chain, oke. Satu lagi, saya gambarkan yang kuning, oke. Ini chain atau bukan? Ini? Bukan juga, Pak. Bukan juga, oke ya, karena apa? Karena Antara A dan E tidak bisa dibandingkan, oke ya. Itu pengertian chain seperti itu ya, mohon dimengerti ya, chain, oke, chain. Ya. Nah, setelah chain, kita akan mengenal apa itu anti-chain. Ya, anti-chain. Anti-chain, oke. Ya. Kalau anti-chain itu adalah himpunan yang tidak ada yang bisa dibandingkan. Itu namanya anti-chain. Ya, yang semuanya tidak bisa dibandingkan. Ya. Berdiri sendiri ini bisa dipandang sebagai sebuah chain, bisa dipandang sebagai anti-chain kalau yang berdiri sendiri. Ya, kalau himpunan semacam ini adalah namanya anti-chain.
Oke? Himpunan yang semacam ini juga anti chain, gitu ya. Ini juga anti chain, gitu ya. Ini anti chain, gitu ya. Jadi kalau tidak ada yang bisa dibandingkan, itu namanya anti chain, ya, anti chain. Itu saja sebetulnya arti pentingnya apa itu chain, apa itu anti chain. Oke. Nah, teoremanya begini mengatakan, ada teorema yang penting ini ya, bahwa pada poset ini, ya, S itu, nah, sebelumnya panjang chain ya, panjang chain dulu, panjang chain. Ini adalah ya kardinalitas dari chain itu banyaknya anggota. Maka kalau chainnya ini panjangnya adalah 4 gitu ya maksudnya gitu ya. Banyak anggota ini, panjangnya ini adalah 4 gitu ya. Panjangnya adalah 4 gitu ya. Itu panjang chain. Karena ini dibutuhkan untuk teorema selanjutnya. Ya. Misalkan poset ya, ini poset. Dan S, himpunan apa namanya? Himpunan tadi, himpunannya mempunyai chain dengan panjang chain terpanjang adalah N. Panjang chainnya terpanjang adalah N. Maka S itu selalu dapat dibuat partisi atas N buah anti chain yang saling asing. Ya, sebetulnya tanpa kata saling asing itu kalau kita sudah mengatakan partisi itu pasti saling asing gitu ya. Itu adalah paling sedikit. Artinya tidak bisa yang lebih sedikit lagi. Itu anti chain-nya. Ya, anti chain-nya yang saling asing. Oke. Contoh. Coba tentukan panjang chain terpanjang dari sini. Ini panjang chain terpanjangnya berapa? Chain dengan panjangnya yang terpanjang berapa? Buatlah chain yang panjang chain-nya yang paling panjang 4. berapa? 4, Pak. Sebutkan salah satunya. A, D, G, I. I. Ada yang lain? Yang 4? B, D, G, I juga? Betul? B, D, G, I itu juga chain ya? Ya, Pak. Nah, panjangnya hanya 4 nih terpanjang. Maka dari sini kita dapat buat partisi paling sedikit. Paling sedikit. Tidak bisa lebih sedikit lagi, gitu maksudnya. 4 buah anti chain. 4 buah anti chain. Siapa dia? Salah satunya ini dari elemen maksimum ini dari IJ. Ini kan anti chain 1. Lalu G dan H. Ini kan juga anti chain. Ingat anti chain itu kan yang tidak bisa dibandingkan ya. 2. Lalu D dan F. Ini juga anti chain. Lalu A, E, B, ini C ya. Itu juga anti chain. Maka 1, 2, 3, 4. Itu paling sedikit. Tidak bisa lebih sedikit lagi. Lebih banyak, banyak gitu ya. Kalau kita ambil satu-satu itu anti chain semuanya. Ambil satu-satu itu anti chain semuanya. Itu lebih banyak. Tapi yang paling sedikit adalah hanya 4. Artinya Anda tidak bisa membuat partisi yang lebih kecil lagi dari 4 itu. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Apakah hanya ini partisi yang 4? Tidak. Yang lain, coba kita bikin yang lain. Karena tadi panjang chain terpanjangnya kan 4 kan? Oke, sorry. Panjang chain terpanjangnya kan 4. Nah? Coba kita bikin anti chain, tapi paling sedikit 4. Yang paling lebih banyak lagi. Oke. Coba sekarang kalau diambil dari yang bawah ini anti chain bukan? Yang berbeda dengan ini ya. Ini A dan B saja anti chain atau bukan? Oke? Ya, Pak. Ini anti chain bukan? Iya, Pak. Ini anti chain bukan? Yang ketiga-tiganya ini. Juga anti chain? Iya, Pak. Oke. Nah, ini juga anti chain. Ini juga 1, 2, 3, 4. Enggak apa-apa, sama dengan ini, tapi 4 buah ya, 4 buah. Karena apa? Panjang chain terpanjangnya adalah 4 tadi. Ini N-nya N sama dengan 4. Oke. Kali ini kalau yang gambar ini tadi, coba panjang chain terpanjangnya berapa, lalu susunlah anti chain yang dimana dia saling apa namanya merupakan partisi. Hapus ya. Panjang chain terpanjangnya berapa? 4, Pak. 4. A, B, C, E. A, B, C, E. Oke. Kalau begitu, paling sedikit 4 anti chain. Apa saja 4 anti chain itu? Apa? 4 anti chain itu yang apa? B, D, C, D, E, A. Nah, itu kalau ada B, D, C, D, itu berarti tidak saling asing.
Karena D dimilik berdua. Berarti satu aja ya Pak pilihnya. Iya, ini katakan seperti Berarti ini, A boleh. sendiri. Ini boleh. Ini dibolehkan gini. Nah, gitu. Itu kan antigen semuanya. Oke? Kalau Apa hanya itu? Pak, Gimana, kalau gimana? pilih yang C dan D, biarpun kalau pilih C dan D tanpa pilih B dan D bisa. Bisa. Kalau mau yang lain lagi coba yang biru ya, Anda Pilih perhatikan. salah satu aja. Iya, karena harus saling asing gitu ya. Oke. Partisi ini boleh. Kalau mau ini dengan ini dengan ini. Ini baru sendiri, ini sendiri. Juga artinya tetap yang merah juga 4, 1, 2, 3, 4. Yang biru juga 4. Biru 4. Apakah Anda bisa membuat hanya 3 saja antigen? Dari ini, bisa nggak? Itulah maksudnya teorema tadi mengatakan. Coba, buatlah yang hanya terdiri dari lebih kecil dari 4 antigennya. Saya hapus. Bisa ketemu nggak? Hanya 3. Atau 2, atau bahkan hanya 1. 1 tidak mungkin, 2 tidak mungkin. 3, ketemu nggak 3 antigen? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, karena teoremanya seperti itu. Paling sedikit itu 4 gitu ya. Karena panjang chain terpanjangnya adalah 4 gitu ya. Maka boleh tadi saya ulangi, salah satu ada beberapa di antaranya. Ini sendiri, Anda mau ambil ini sendiri juga boleh, 2, baru ini di kawannya, dan ini juga boleh 4. Tetap 1, 2, 3, 4. Teorema tadi memang mengatakan seperti itu. Kalau chain dengan panjang chain terpanjangnya N, dapat dibuat N buah antigen ya, yang merupakan partisi. Partisi itu artinya apa? Saling asing, dan kalau digabungkan ya ketemu seluruh himpunannya gitu ya, kembali ke definisi semula tadi. Oke. Ini definisinya itu. Oke. Nah, yang terakhir fungsi ya. Fungsi saya rasa bisa saya percepat ya. Ini sudah hampir 2 jam ya. Oke ya. Fungsi. Fungsi itu hakikatnya catatan pentingnya adalah relasi. Relasi. Tapi mengawankan setiap anggota domainnya dengan satu dan hanya satu anggota kodomainnya. Pendek kata, dia fungsi itu jika semua anggota domain punya kawan dan kawannya hanya satu. Oke. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, sorry, tidak boleh. Ini kan sama. Oke. Misalnya ini ke bawah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Fungsi atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Itu ada yang bercabang. Ada yang berkawan lebih dari satu, gitu ya? Paham ya? Ada yang berkawan lebih dari satu. Oke. Kalau ini saya hapus, salah satunya. Fungsi atau bukan? Fungsi, Pak. Fungsi, oke. Kalau saya hapus satu, fungsi atau bukan? Bukan, Pak. Kenapa bukan? Karena daerah domainnya ada satu elemen yang tidak memiliki pasangan. Oke, ada yang tidak memiliki pasangan. Jadi kalau ada yang tidak memiliki pasangan juga bukan fungsi, domainnya ya. Yang memiliki kawan lebih dari satu juga bukan fungsi. Intinya itu saja ya dari fungsi itu, oke ya, dari fungsi itu, oke. Nah, ini formulasi fungsi kan dengan rumus-rumus yang sudah kita kenali gitu ya. Nanti dibaca sendiri, oke. Ya, nah fungsi-fungsi ini yang akan kita nyatakan ada 3 jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi yang injektif atau fungsi onto injektif. Injektif itu adalah dia fungsi dan semua sini punya kawan, ya, semuanya punya kawan. Itu injektif. Ya, ini punya kawan, ya, punya kawan, ya. Dan kawannya juga hanya satu, ya. Ya kalau itu memang punya kawan ya. Jadi sorry, injektif itu begini. Sorry. Sudut pandangnya bukan dari domain. Oke, sudut pandangnya kalau injektif itu bukan sifat-sifat ini bukan dari domain tapi dari kodomainnya. Oke. Sebab kalau dari domain sudah jelas ya definisinya itu semua punya kawan itu jelas itu ya definisi tadi. Ya. Tapi
Injektif itu kalau di sini di kodomennya punya kawan, kalau punya kawan, kawannya juga hanya satu. Boleh tidak punya kawan, tapi kalau punya kawan harus hanya satu. Ya. Ini termasuk fungsi ya. Dari sini kan fungsi, dari depan itu kan fungsi punya kawan semuanya. Tapi di sini di anggota B ini ya, dia punya kawan dan kawannya hanya satu. Oke. Boleh tidak punya kawan. Oke. Itu namanya injektif. Nah, pada kondisi injektif itu adalah besaran himpunan A itu lebih kecil dari himpunan B. Itu banyaknya anggota. Ini di sini kan 4, di sini kan 5. Oke. Ya. Ini sifatnya bahwa kardinalitas A lebih kecil atau sama dengan kardinalitas B. Itu injektif. Yang kedua adalah surjektif. Di sini harus semua punya kawan semuanya. Sini harus punya kawan semuanya. Tidak boleh tidak ada yang punya kawan. Lebih dari satu tidak apa-apa. Tapi harus punya kawan semuanya. Nah, kasusnya di sini adalah kardinalitas A lebih besar dari kardinalitas B. Dari sudut pandang domain, jelas dia fungsi, yang namanya definisi fungsi. Oke. Ini surjektif. Nah, yang ketiga adalah bijektif. Bijektif itu dia di sini harus punya kawan semuanya dan kawannya hanya satu. Jadi apa namanya? Injektif plus surjektif itu sama dengan bijektif gitu ya. Injektif plus surjektif sama dengan bijektif gitu ya. Itu. Kalau bijektif itu atau disebut juga fungsi yang berkorespondensi satu-satu ya, korespondensi satu-satu. Kalau berkorespondensi satu-satu dari A ke B ini ada sebuah fungsi, maka nanti dari B ke A itu juga ada namanya inverse dari fungsi ya, sama-sama bisa dinyatakan sebagai fungsi. Ini hanya berlaku pada apa namanya yang berkorespondensi satu-satu ya. Dipandang dari A ke B juga fungsi, dipandang B dari A, B ke A juga sebuah fungsi. Itu yang bijektif atau fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Saya rasa ini yang terpenting untuk fungsi. Oke. Oke. Yang terakhir sekali, ini yang juga terkenal dalam matematika diskrit itu adalah pigeonhole principle. Ya. Prinsip kandang merpati ya. Prinsip kotak kandang merpati. Bagaimana prinsipnya? Oke. Jika kita memiliki jumlah merpati, banyaknya lebih besar dari banyaknya kotak merpati, ya. Jadi merpatinya ada 10, kita punya kandang cuma 5. Itu dapat dipastikan pasti ketika semuanya hinggap, ada satu kotak yang dihuni lebih dari satu merpati. Mungkin 10 itu masuk ke satu kandang, nggak apa-apa. Itu tetap sebuah fungsi dari merpati ke kandang, gitu ya. Yang jelas itu isinya kan lebih dari satu, malah 10 gitu ya. Ya, itu namanya apa namanya? Pigeonhole principle. Secara matematis gimana? Jika kardinalitas A lebih besar dari kardinalitas B, maka sembarang fungsi yang dibangun dari A ke B pasti pada ada AI dan AJ itu yang berkawan sama, ya. Di mana FAI sama dengan FAJ, ya. Itu ya. Contohnya ini 1 2 3 4 5. Anda bisa membuat fungsi apapun, pasti di sini ada yang berkawan sama ya. Entah mana ini berkawan sama, ini berkawan sama gitu ya. Oke. Jadi itu prinsip kotak kandang merpati. Oke. Ya. Oke. Atau setiap fungsi A ke B ini terdapat K buah elemen A1 sampai AK anggota A, sehingga FA ini FAN sama dengan FA1 sama dengan FA2 sampai sama dengan FAK gitu ya. Jadi ada yang berkawan sama. Dengan K itu adalah bilangan bulat terkecil ya dari A per B ya, A per B. Contohnya ini ya, contohnya ini ya. Contohnya ini kan A-nya 5. A-nya 5. B-nya 3. Maka K-nya adalah 5/3. 5/3 itu bilangan bulat terkecilnya di atas ini adalah 2. Maka ada 2 yang minimum ya, minimum yang berkawan sama. Ini ada 2, ini ada 2, minimum. Yang lebih banyak tentunya banyak ya. Ini 1 2 3 4 5, ini cuma 1 2 3. Ini mau masuk ke satu semuanya ini juga boleh. Karena itu tadi adalah minimum gitu ya. Ini juga tetap fungsi kan? Tapi di sini malah 5 gitu ya. Minimum tadi kan 2 gitu ya. Oke. Ini prinsip pigeonhole principle. Oke. Nah, ini penjadwalan silahkan dibaca sendiri ya. Penjadwalan ini cuma salah satu pemanfaatan dari
apa namanya terurut sebagian, ya. Jadi kalau A ini sebagai ini prasyaratnya ini kan tidak boleh dibalik. Penjadwalan itu kayak kalau Anda ambil mata kuliah S1 ya. Kalau logika itu prasyaratnya diskrit, pasti diskrit tidak prasyaratnya logika, pasti tidak antisimetris gitu ya. Tidak simetris ya, justru antisimetris gitu ya. Penjadwalan itu antisimetris gitu ya. Oke. Nah, ini kayak apa? Ini sebenarnya cuma sunnah saja, ini cuma pelengkap saja sebagai penggambaran dari apa manfaat dari apa fungsi terurut sebagian. Oke. Baik, saya rasa itu untuk sore hari ini cukup panjang ya, cukup panjang. Silakan dibaca-baca lagi. Kalau nanti ada hal yang tidak jelas, boleh didiskusikan pada kesempatan selanjutnya. Yang paling terakhir, saya ingin mengkomunikasikan, membuat kesepakatan, ya, pakai sini, bahwa tanggal 29 April ya itu sudah cuti bersama. Padahal di minggu itu mestinya kita memberikan kuliah gitu ya. Maka saya minta apakah kuliahnya diberikan saat cuti bersama atau dimajukan. Ini saya bisa diberikan apa namanya pandangan dari Anda semuanya ya. Gimana? Oke. Gimana? Halo, ada yang mau berpendapat? Atau nanti didiskusikan di grup ya? Iya Pak, di grup aja Pak. Di grup saja ya. Kalau menilik dari yang lalu, tanggal 15 yang libur itu kan bisa diganti di Selasa ya. Kalau Anda sepakat nanti juga bisa diganti Selasa pada jam, kalau bisa jam 4 sudah selesai. Kemarin itu dimulai jam berapa ya? Selasa yang lalu ya? Ya lupa saya. 15.20. 15.20 kan berarti tidak selesai sampai jam mana ya? 15.15 kemarin ya. Kalau yang lebih awal lagi mungkin nggak? Jam 16 selesai gitu. Jam 2 boleh, bisa nggak? Ada yang kesulitan? Selasa. Soalnya saya harus ada isian pengajian di jam 4. Selasa 26 April ya 2022 mulai jam 14.00 sampai selesai. Mungkin 1 jam mudah-mudahan bisa selesai yang besok. Besok itu menarik juga, kita akan mulai ke proof ya, pembuktian ya, proving, pembuktian. Nah, itu menarik karena apa? Ya kita akan memanfaatkan dari logika yang kemarin ya, kita bahas ya. Saya harapkan bisa berpartisipasi semuanya. Oke. Ya, sementara kita sepakati ini dulu ya. Nanti kalau ada hal yang menjadikan apa? Menjadikan ada halangan, nanti kita diskusikan lagi. Begitu dulu ya. Ya, Bagaimana? Pak. Ya, Pak. Baik ya. Baik ya, ini mohon kerjasamanya. Pokoknya menjelang Lebaran itu harus berlonggar hati. Ya, Pak. Oke, gitu teman-teman sekalian untuk hari ini. Nanti mudah-mudahan bisa segera saya uploadnya. Saya ada kesulitan upload karena ternyata untuk menjadi video itu perlu waktu yang lama. Oke. Paling terakhir, ini semuanya kebetulan gabung gitu ya, 20. Kita foto lagi yang komplit nanti yang saya laporkan yang komplit ini ya. Yang tadi nggak apa-apa. Mari kita on-kan kamera sebentar sebelum kita akhiri. Karena nanti kan presensinya berdasarkan wajah yang ada. Ada tulisan namanya. Drufayoti, Hendrikus, Habib, Muhammad, Fadl. Halo Muhammad Fadlur Rahman. Ya, Pak. Oke, siap ya. Diambil gambar yang terbaik. Kontrol print screen, siap. 1. Saya Habib itu kalau kita badu itu. Ulangi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Selanjutnya sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Oke. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.
Mari. Oke.